Halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Kita masih ngobrol nih sama Cindy, Ketua Jabar Zilenial Kabupaten Bekasi. Cindy, ini kan sejauh ini berarti kan sekarang lagi sibuk-sibuk mahasiswa semester akhir ya, mau pikirin gimana skripsi dan lain sebagainya gitu. Tapi ngomongin soal organisasi, ini kan agak menyita waktu di luar kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu ya. Menjalankan sebuah organisasi, apalagi mungkin sekarang Cindy diamanahkan untuk menjabat sebagai ketua Jabar Zilenial atau ketua organisasi itu sendiri. Tapi sebelumnya emang Cindy tuh suka di bidang, maksudnya suka ikut ke organisasi-organisasi kayak gitu atau gimana dari dulu, atau sekarang nih semenjak dari mahasiswa aja akhirnya tertarik atau gimana? Aku emang suka ikut organisasi, Kak. Jadi dari zaman sekolah aku ikut OSIS, tapi yang emang lingkupnya itu yang internal-internal aja. Baru sekarang yang lingkupnya itu lebih luas, lebih eksternal gitu. Tapi menurut Cindy sebagai aktivis mahasiswa gitu ya, juga sebagai aktivis penggerak remaja gitu ya di Kabupaten Bekasi, apa sih menurut Cindy pentingnya organisasi sejauh ini yang Cindy dapatkan selama mengikuti sebuah organisasi itu? Menurut aku dengan ikut berorganisasi aku jadi mendapatkan pengalaman ya, Kak. Karena pengalaman itu penting banget sih. Dari organisasi ini aku bisa ketemu banyak orang juga, ketemu orang yang hebat-hebat banget gitu. Nah, mereka bisa jadi motivasi aku juga jadinya. Dan ilmu yang aku dapetin pun luas banget, kayak aku bisa melatih soft skill aku bisa meningkatkan value aku, itu kayak melatih kedisiplinan, melatih kepercayaan diri, melatih public speaking. Kalau misalkan kita cuma belajar aja tuh kita nggak bisa melatih soft skill kayak gini, Kak. Paling kita cuma bisa dapat ilmu pengetahuan aja gitu, Kak. Jadi dari organisasi ini aku bisa dapetin itu semua. Banyak pembelajaran dan pengalaman ya, justru dari orang-orang yang ditemuin itu ya. Betul banget. Tapi sejauh ini selama mengikuti organisasi, mungkin ini kan sekarang udah ke arah eksternal gitu ya, yang justru berkolaborasi dan juga berkorelasi dengan teman-teman di luar daerah gitu ya, seperti di Bandung dan lain sebagainya. Sejauh ini pengalaman paling menarik selama ikut organisasi apa? Apalagi karena sekarang lingkupnya luas ya. Yeah. Aku jadi bisa explore Bandung sendirian, Kak, yang biasanya mungkin aku nggak berani nih, aku naik kereta atau naik bis sendiri. Tapi sekarang karena mau nggak mau ya memang harus datang ke sana. Jadi aku men-challenge diri aku, ternyata aku bisa loh. Aku udah sampai di Bandung sendirian. Jadi ya itu mantep juga sih jadinya. Jadi melatih kemandirian ya, mau nggak mau nih akhirnya ke Bandung bisa eksplor sendirian gitu, dan bahkan juga nyangka ternyata dan nyangka ya. Luar biasa. Tapi selama ini sejauh mengikuti organisasi, kegiatan yang paling berkesan tuh apa? Misalkan kayak volunteer, misalkan kegiatan sosial di apa gitu, ada gak? Yang paling berkesan itu ya saat pengabdian masyarakatnya itu, Kak. Waktu kita melakukan program gerakan berbagi kebaikan dan keberkahan, itu kita kan memberi ke orang-orang sekitar. Di sana banyak sekali orang-orang yang kayak misalkan pemulung lagi jalan. Dari situ kan kita bisa belajar ya, Kak. Masih banyak loh orang di bawah kita. Kita harusnya bersyukur dengan diri kita yang sekarang. Kita nggak boleh mengeluh, karena lihat di luar sana banyak yang lebih membutuhkan dibanding kita. Jadi dari situ aku belajar bersyukur juga sih, Kak. Itu ya, jadi melatih mungkin menumbuhkan rasa simpati, empati gitu. Itu yang akhirnya tergerak ketika ikut organisasi berarti ya. Tapi sejauh ini apa plus minusnya ikut komunitas atau organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar kampus nih, Sin? Kenapa, Kak? Plus minusnya sejauh ini yang dirasakan. Plus minusnya itu tadi ya, plusnya bisa dapat teman baru, pengalaman baru, ilmu-ilmu baru, melatih soft skill. Minusnya itu yang pasti waktu jadi kesita, terus capek juga karena harus berorganisasi dan juga kuliah. Kadang kan tugas kuliah itu
ada yang bener-bener kalau lagi banyak tuh langsung sabrek-sabrek gitu loh Kak. Bener-bener. Sementara organisasi juga harus dijalankan pada saat itu juga. Jadi gimana cara kita benar-benar harus membagi waktu dengan baik biar keduanya bisa balance. Dan yang ketiga itu sebagai mahasiswa keuangan itu aduh susah banget ya Kak. Iya. Jadi kayak misal kita mau beli seblak 2 karena ikut organisasi, satunya uang buat beli seblak ini ya kita tabung di organisasi itu. Jadi akhirnya beli seblaknya 1 aja. Tapi justru dengan tekanan itu tuh jadi bisa melatih diri kita untuk jadi bisa membagi spare-spare hal lain gitu ya, yang lebih bermanfaat mungkin ya jadinya, Sin. Betul banget Kak. Aduh, tapi selama ini gimana sih dukungan keluarga sendiri? Maksudnya yang harus ke Bandung jauh-jauh gitu kan sebagai perempuan, kayak apa? Dari keluarga support gak kamu ikut organisasi gini? Support banget. Malah dari keluarga itu kayak menganggap semua yang aku rasakan itu adalah challenge. Kadang kan di organisasi ini aku juga dapat pressure-nya sendiri Kak. Kayak misal aku nggak bisa mencapai sesuatu yang aku inginkan, atau memberikan ekspektasi orang lain terhadap aku itu beda dari yang mereka harapkan gitu. Aku jadi overthinking, cuma keluarga aku mensupport itu sendiri. Mereka bilang, kamu harus laluin ini, kamu harus hadapi ini. Kelak ketika kamu sudah dapat melewati itu, kamu lihat ke belakang, kamu sudah ada di tahap atas, kamu sudah melewati itu. Jadi ketika kita sedang down, jangan lupa untuk bangkit. Karena kita pasti bisa ngelewatin itu. Gitu sih. Semakin karena kita awalnya semangat gitu ikut organisasi, tambah support dari keluarga yang justru sangat mendukung, jadi makin untuk membara untuk ikut kegiatan-kegiatan yang di luar, maksudnya kegiatan eksternal ini gitu ya, Zin ya. Waduh, tapi berarti kan ini kan kalau ngomongin soal menjabat sebagai ketua Jabar Zilenial, sebagai seorang perempuan yang representasinya mungkin kayak wah perempuan gitu kan, sekarang memimpin sebuah komunitas organisasi yang mungkin ini juga terbilangnya cukup besar gitu loh, mewadahi teman-teman remaja se-Kabupaten Bekasi di bidang yang si Jabar Zilenial ini. Gimana? Merasa kesulitan nggak? Kayak maksudnya mungkin anggotanya juga banyak, ada beberapa yang laki-laki, perempuan dan lain sebagainya gitu, harus korelasi, bekerja sama dengan ini, itu dan lain sebagainya. Ngerasa kesulitan nggak sejauh ini, Sin? Betul. Kalau buat kesulitan sendiri pastinya aku terkadang merasakan Kak. Apalagi di Kabupaten Bekasi ini mayoritas perempuan nih Kak, teman-teman JBZ Kabupaten Bekasinya. Jadi ya balik lagi, aku belajar melatih kepemimpinan diri aku di sini. Aku belajar mengenal sifat dan karakter anggota aku di JBZ Kabupaten Bekasi ini. Tapi motivasinya apa sih ikut organisasi kayak gini? Motivasinya itu sebagai media pembelajaran dan pengembangan diri sih Kak. Lagi-lagi balik ke diri sendiri gitu ya, selain happy mungkin ngejalanin, akhirnya bertemu dengan teman-teman baru, sekaligus plusnya jadi nilai untuk diri sendiri gitu ya, jadi melatih soft skill. Bahkan waduh ini juga sering banget diundang ke berbagai pembicara webinar. Waduh ini luar biasa sekali gitu ya, jadi pengalaman untuk diri sendiri gitu. Tapi Cindy gitu kan, ini untuk Jabar Zilenial ini sebagai ketua, apalagi mungkin periode baru sekarang justru dipilih lagi untuk sebagai ketua Jabar Zilenial. Untuk organisasi ini, komunitas ini mungkin nanti arahnya akan dibawa kemana nih? Pengennya seperti apa harapannya ini si organisasi yang Cindy dan teman-teman ini wadahi ini? Iya. Arahnya memang tetap kita fokusnya pada bidang kemanusiaan dan juga pendidikan. Cuma yang tadinya kita masih membuntuti pusat, cuma nantinya kita akan melihat isu-isu atau situasi terkini di Kabupaten Bekasi ini untuk program-program yang nantinya akan kita jalankan. Jadi nggak lagi mengikuti atau membuntuti pusat. Sekarang, dan yang pasti program-programnya itu akan terbaru dan terinovasi. Program-program baru ditunggu ya dari pencetus event atau kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dicetuskan oleh Jabar Zilenial Kabupaten Bekasi ini nih. Waduh, ini luar
biasa sekali sih Cindy ya kalau ngomongin soal kegiatan ya seperti semacam organisasi ini gitu ya, yang mungkin tadi Cindy jelaskan gitu ya, selain menambah soft skill, pengalaman gitu kan, relasi dan lain sebagainya, apalagi ini membuka jaringan luas melalui organisasi ini, justru jadi punya banyak kenalan, relasi gitu ya Cindy ya. Jadi bahkan Cindy suka ngebuntutin ini ya Bu Atalia kemarin juga kegiatan dari justru dari Gubernur Jabar juga suka langsung dihubungi ke Jabar Zilenial itu ya, justru ya banyak info-info. Ya, jadi kita punya programnya sendiri sih Kak, cuma nanti kita mengikuti yang sedang ada di lapangannya aja Kak. Jadi suka ikut-ikut kegiatan-kegiatan pusat juga berarti ya. Betul sekali. Cuma memang JBZ ini NGO Kak, jadi kita tuh non-government, tidak berhubungan dengan pemerintahan. Oh jadi bukan lead pemerintah, tapi emang inisiasi dari teman-teman remaja aja gitu? Iya betul sekali. Jadi ini sangat tidak berhubungan dengan pemerintahan. Waduh, berarti maksudnya atas dasar ya kemauan atas dasar bergerak sama teman-teman zilenial ini sendiri gitu ya? Ya, betul sekali. Waduh ini luar biasa sih, maksudnya mungkin selama ini orang kepikirannya gitu ya, kalau misalkan wah ini di bawah ada misalkan di bidang Gubernur Jawa Barat nih, justru malah ini atas inisiasi teman-teman sendiri untuk kesadaran untuk bisa ngebangun sebuah kegiatan-kegiatan sosial yang akan dilakukan ke depannya gitu ya. Oke, Cindy, ini ngomongin soal Jabar Zilenial Kabupaten Bekasi nih, sebagai ketua, ini gimana melihat persoalan, apalagi sekarang Cindy mungkin akan fokus gitu ya soal isu-isu kemanusiaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Emang gimana ngelihat Kabupaten Bekasi ini sendiri, Cindy? Dari permasalahan yang sudah kita brainstorming kemarin-kemarin itu, yang pertama tentang stunting dan juga yang kedua itu tentang sampah ya Kak. Jadi baru dapat satu program yang udah terlaksana, yaitu Bebersih, Bekasi Berani Bersih. Jadi kita keliling untuk membersihkan sampah-sampah di sekitar di kawasan Jababeka sana. Tapi untuk stunting itu sendiri programnya masih dalam rancangan, jadi memang belum terrealisasikan Kak. Berarti yang baru kemarin-kemarin dilakukan apa, bersih-bersih apa namanya? Bebersih, Bekasi Berani Bersih. Bebersih Bekasi Berani Bersih, berarti teman-teman Jabar Zilenial ngunjungin sebuah daerah di Jababeka untuk bersih-bersih gimana? Semuanya gotong royong atau seperti apa? Ya, membersihkan sampah-sampah di sekitar sana. Luar biasa. Tapi gimana support masyarakat sekitar tuh? Sangat mensupport Kak. Iya. Mereka sangat menerima ya, mendukung teman-teman JBZ ini untuk melakukan kebermanfaatan di sekitar. Berarti langsung berhubungannya sama apa? Sama daerah setempat, kepala desa di sana ya? Iya, pastinya kita meminta izin dulu di daerah setempat. Aduh, ini patut menjadi sebuah kebanggaan yang mungkin nih harusnya teman-teman di rumah, teman-teman milenial, generasi Z dan lain sebagainya harus justru tertarik juga untuk bisa bisa ikut menjadi di wadah ini nih gitu kan, kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu ya. Selain mungkin tadi kalau Cindy mungkin sebagai mahasiswa semester akhir gitu ya, menjadi seorang mahasiswa, tapi di sisi lain juga punya kegiatan-kegiatan positif bersama teman-teman Jabar Zilenial ini. Cindy, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut dan lebih intimate lagi nih ngobrolin soal kiprah Cindy sebagai Ketua Jabar Zilenial. Tapi kita akan jeda dulu sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.